Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Allah masih biarkan kita di dunia ini. Kan kata Allah Al-Quran, seandainya Allah memperlakukan kita manusia sesuai dengan amalan kita, sudah dari dulu kita tidak layak hidup, sudah dilenyapkan dari dulu. Banyak dosa yang kita lakukan. Tapi Allah masih kasih waktu. Bukan Allah berarti kemudian dianggap tidak tegas. Bukan Allah hendak tegas, bukan Allah hendak. Masih dikasih waktu. Maka Allah katakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat keburukan sekecil zarrah saja, pasti dibalas oleh Allah. Jadi jangan cuman faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Cuman kita ingat, siapapun yang berbuat kebaikan sekecil apapun pasti dapat pahala di hari akhirat, dapat berlipat ganda lagi. Kita lupa ada yang sebaliknya, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Dan barang siapa yang melakukan sedikit sebiji zarah saja keburukan, disidang di mahkamah Allah di hari akhirat. Jadi sebagaimana kita tidak boleh meremehkan perbuatan baik walaupun kecil, demikian juga kita tidak boleh meremehkan perbuatan buruk. Jadi tidak boleh kita kemudian terbiasa dengan pikiran, alah ini kan dosa kecil, alah ini kan hal kecil, walaupun jelek ini, walaupun buruk, walaupun dosa, nanti mudah dia. Tidak. Allah sudah janji, mithqala dzarratin syarran yarah. Apalagi orang yang zalim. Yang kan cerita aja. Orang yang zalim sesamanya. Allah punya nama Al-Muntaqim. Al-Muntaqim itu Maha membalaskan dendam, pendendam Allah. Terhadap siapa Allah pendendam? Terhadap orang-orang yang menzalimi hambanya. Terhadap orang-orang yang menzalimi orang-orang yang lemah. Anak yatim, fakir miskin, wanita, golongan-golongan yang lemah, yang mereka tidak mampu melawan, dizalimi. Siap-siap berhadapan dengan Allah. Walaupun anda solat setiap subuh ke masjid raya, setiap subuh di masjid, 5 waktu di masjid, kalau menzalimi, sedikit saja menzalimi sesama hamba, siap-siap Allah Maha pendendam. Anggap bela. Semua dibahas di hari akhirat. Bahkan ada yang cara dibahas di depan manusia, di depan anak, di depan menantu, di depan orang kampung, ditunjukkan nih kerjaan kita. Ini busuknya hati kita. Ini dipermalukan sama Allah. Di dunia ini masih dikasih waktu. Dan kemudian kita terbuai. Oh, ini saya sudah buat ini, sudah buat jahat ini, ternyata Allah enggak membalasnya, Allah enggak bertindak. Oh, ternyata Allah itu mudahlah. Hati-hati. Fikir Allah aja tato, fikir Allah aja sesuai pikiran daya. Maka inilah yang membuat para sahabat itu, yang kalau kita lihat amalannya itu enggak ada tandingan. Umar bin Khattab, siapa yang ada tandingan? Di bawah Abu Bakar langsung Umar. Siapa ada tandingan? Tapi Umar bin Khattab mengatakan, seandainya ada seruan dari langit, semua manusia masuk surga kecuali satu orang. Apa kata Umar? Sungguh aku akan berfikir satu orang itu adalah aku. Begitu takutnya Umar kepada Allah. Kata Umar, seandainya ada seruan, semua manusia masuk surga kecuali satu orang, masuk neraka dia. Kata Umar, aku akan berfikir satu orang itu adalah aku yang masuk neraka. Kan kita heran. Padahal ibadah Umar bin Khattab itu siang malam. Tidak ada tandingan lah dengan kita.
Dikumpulkan kita manusia akhir zaman, berapa jumlah kita orang Islam sekarang? 1 miliar kah? Ditimbang dengan imannya satu orang Umar, tidak ada tandingan kita semua. Lebih kuat imannya Abu Bakar. Tapi Umar mengatakan, seandainya seluruh manusia dikatakan masuk surga kecuali satu orang, dia yang masuk neraka, aku akan berpikir itu satu orang itulah aku. Digetanyo hanampu bi ibadah hanajalah dum dosa cibut siuro KPD dayo aku asal surga. Kenapa itu bisa timbul? Rasa takut kurang. Tak takut kita kepada Allah. Anaya dekat Allah. Seandainya kita takut kepada Allah, tidak seperti hari ini kita. Mengapa yang kita katakan sebelumnya Ali bin Abi Thalib begitu mau salat berwudu saja sudah bergetar? Karena ada rasa takut, khauf. Betul-betul takut, ingat bagaimana Allah bertindak kepada kaum-kaum sebelumnya. Ya. Kemudian Imam Ghazali melanjutkan, wa annahu law ahlakal awwalin wal akhirin lam yanqus min mulkihi dzarrah. Hadza ma'a mutala'ati ma yajri 'alal anbiya wal awliya min al masa'ib wa anwa'il bala ma'al qudrati 'ala daf'i 'ala khilafi ma yushahadu min mulukil ar. Dan sesungguhnya Allah seandainya ingin menghancurkan manusia-manusia dari dulu al-awwalin wal akhirin dan manusia-manusia akhir zaman, lam yanqus min mulkihi dzarrah, tidak akan mengurangi sebiji dzarrah pun daripada kekuasaan Allah. Gepancu medum dalam satu waktu sudah dihancurkan oleh Allah. Kaum Nabi Lut itu, bagaimana dihancurkan kaum Nabi Lut? Mengeri sekali. Jangan kita pikir remeh Allah. Kaum Nabi Lut itu dihancurkan, dikirim malaikat Jibril. Datang ke bumi kaum Nabi Lut. Pakai satu sayapnya saja. Malaikat Jibril punya 600 sayap. Sittatu mi'ati janah. Punya 600 sayap. Perintah Allah, Jibril, kamu hancurkan bumi kaum Nabi Lut, negeri kaum Nabi. Datang Jibril, cuma dimasukkan salah satu sayapnya, cungkil lam tanah ke pertama, diangkat itu negeri kaum Nabi Lut sampai ke langit. Maka dikisahkan hewan-hewan itu berteriak sampai kedengaran teriakan itu ke langit. Kaki dia waktu. Kemudian dibalikkan, kemudian dilemparkan ke bawah. Ada main Allah. Dan tanya, ada apa pejejeh ro? Tengok kala-kala tsunami. Ada apa bersaleh-saleh ro? Aceh tanah aulia, apa aulia menyebut? Ana jelah. Pabilah Allah. Kita di Aceh, tsunami, gempa juaju. Dan besar-besar. Main-main dengan Allah, kepabe dia. Jangan kita terbuai hanya dengan sebagian Asmaul Husna. Harus lengkap belajar Asmaul Husna. Ya. Makanya ada nama-nama Allah yang bentuknya Al-Jamal. Dia dua. Ada An-Nafi', Ad-Dar, Al-Mu'ti, Al-Mani. Itu harus dua-dua kita kuasai. Jangan nama Allah An-Nafi', Ad-Dar. Kita ambil An-Nafi' saja. Oh, Allah Maha memberikan manfaat. Allah juga punya nama Ad-Dar. Maha memberikan mudarat. Kalau kita main-main dengan Allah, dimudaratkan oleh Allah. Hadza ma'a mutala'ati ma yajri 'alal anbiya wal awliya minal masaib. Maka ini perlu untuk melihat kepada bagaimana kehidupan nabi-nabi terdahulu bersama umat-umatnya. Kita lihat bagaimana kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh hancur semua. Lebih dahsyat dari tsunami. Dah jauh sekali lebih dahsyat kaum Nabi Nuh itu. Tenggelamkan bumi.
Karena sudah diberikan waktu, tidak ada perubahan. Ditenggelamkan bumi dengan banjir air bah. Kaum Nabi Hud, kaum Nabi Hud itu kaum yang sangat elit. Kaum Nabi Hud itu elit sekali mereka. Kaum Samud, kaum Hud itu mereka elit sekali. Sangat canggih. Dikenal dalam sejarah kaum Samud, kaum Hud itu kaum-kaum yang canggih. Mereka membuat bangunan itu dari gunung. Gunung dipahat, dibuat bangunan-bangunan mewah. Gunung dipahat. Dan gunung Tayo Selawa, gunung Tanoh, gunung Bate. Itu paling mewah itu kaum Nabi Samud, kaum Nabi Hud. Nanti coba di dalam sejarah. Mewah sekali tata letak kota, taman-taman, sungai-sungai mengalir, kebun-kebun bagaikan surga. Nilai arsitek mereka itu sangat tinggi sekali. Sampai sekarang masih ada sisa-sisa sedikit sengaja ditinggalkan sama Allah untuk kita lihat. Makanya ketika Rasulullah bersama para sahabat suatu ketika pulang dari sebuah peperangan, lewat di situ disuruh minggir sama Rasulullah, jangan lewat situ. Canggih sekali mereka, teknologi mereka sangat luar biasa. Arsitek mereka itu nilainya luar biasa. Bukan hanya Muslim, Barat pun mengakui itu. Dari penelitian arkeolog mereka, canggih sekali. Sampai dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah ada riwayat, walaupun kemudian Ibnu Katsir tidak menerima riwayat itu, bahwa kaum Nabi Samud, kaum Nabi Hud punya kecanggihan, dia bisa memindahkan bangunan. Artinya bangunan-bangunan mewah yang dia buat bisa dipindah-pindahkan. Canggih sekali. Tapi kemana? Dihancurkan sama Allah. Kita ini, kecanggihan kita sekarang tampilan saja, tapi nggak kuat. Kita casing saja sekarang, canggih, hebat, mewah, tapi casing menan BO gempa kanju. Tidak ada apa-apanya sebenarnya. Masih canggih kaum-kaum sebelumnya kalau secara material. Seperti kehidupan umat pada masa Nabi Sulaiman. Kita kalau mau terbang harus buat pesawat dulu, cari besi, cari ini, cari itu, baru bisa terbang. Nabi Sulaiman punya permadani yang muat ribuan orang, sama kendaraan-kendaraan semua. Sekali terbang, rawahuha syahrun, wa guduha syahrun, wa rawahuha syahrun. Sekali gerak 1 bulan menempuh. Sekali gerak. Gerak permadani itu, pesawat sekarang harus menempuh waktu itu 1 bulan, tapi permadani itu sekali gerak sudah sampai dia dalam waktu hitungan detik atau menit. Masih kalah kekuatan pesawat itu, supersonik itu. Nah, kalau canggih sebenarnya canggih, hebat dulu. Seperti lantai desain itu yang sekarang kan kita lagi masanya teknologi desain yang 3D itu. Kalau dia melukis di jalan, kalau kita datang kita melihat seolah itu yang betul-betul jurang. Kita baru sekarang, Nabi Sulaiman dari dulu. Begitu datang Balkis masuk istana, dia kirain air, padahal bukan, memang desain lantainya itu. Orang melihat diangkat bajunya oleh Balkis, dia kirain itu air, takut basah kakinya, padahal bukan, itu memang teknologinya. Tapi kemana itu semua? Dihancurkan sama Allah. Apalagi kita yang kecil-kecil ini, yang manusia kecil, bangunan terbatas, kemampuan terbatas. Nah, ya. Demikian juga bagaimana Allah menolong nabi-nabinya. Bagaimana Allah menghancurkan bala tentara Fir'aun dalam waktu menit.
dalam laut merah. Bagaimana Allah menghancurkan Namrud. Itu kan pemilik kekuasaan yang sangat besar-besar dalam sejarah dunia. Namrud. Cuman dihancurkan oleh Allah dengan seekor lalat. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi perlu ada rasa haibah dan khauf kepada Allah. Inilah yang kemudian menjadi salah satu langkah yang bisa membuat solat kita lebih khusyuk. Kesimpulannya, kullama zadal ilmu billah zadatil khasyah wal haibah. Semakin kita mengenal Allah secara lengkap tadi, semakin kita memahami Allah, semakin kita bermakrifat kepada Allah, zadal khasyah wal haibah, maka semakin kita takut kepada Allah. Maka mempelajari Asmaul Husna itu harus benar dalam tauhid. Jadi agar kita tidak hanya berpegang pada Rahman, Rahim, sebagian nama Allah saja, kemudian meninggalkan sebagian yang lain. Demikian untuk subuh ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan kembali subuh Jumat depan, langkah berikutnya yaitu Ar-Raja. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.